Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah, tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari bersolawat bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang pasti memiliki saat di mana dia berada pada kondisi yang terpuruk, berada dalam lingkaran masalah yang besar, ataupun juga sedang mendapatkan persoalan yang bebannya begitu berat. Sehingga setiap orang pasti merasa dia berat hidupnya, susah hidupnya, dan menderita hidupnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, seberat apapun masalahmu, baca ini insya Allah pasti beres. Buktikan sendiri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman memiliki pegangan. Dan pegangan itu kalau dipegang dengan benar, maka insya Allah tidak ada masalah yang berat dan tidak ada masalah yang banyak, serta tidak ada masalah yang besar, karena orang-orang yang beriman selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sandaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Barang siapa yang berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu cara yang bisa kita amalkan, yang bisa kita baca ketika masalah yang sedang mengganggu kita begitu berat, adalah sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim berikut. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Alkitab atau Al-Quran ini, dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya juga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang ingin
mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi, maka kuncinya adalah membaca mushaf Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita ingat lagi, mari kita lihat lagi, mari kita ambil lagi, mari kita bersihkan mushaf Al-Quran yang berdebu. Kemudian marilah kita baca bersama-sama, terlebih dahulu diawali dengan mengambil air wudhu dulu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini merupakan seorang panglima perang umat muslim yang sangat berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam. Hidupnya disibukkan ketika itu dengan urusan jihad fisabilillah, mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, ketika dia kembali, kemudian dia mengambil mushaf Al-Quran, dia meneteskan air mata, dia menangis. Kemudian dia berbisik, barangkali seperti ini bisikannya, aku telah sibuk dengan urusan jihad sehingga aku jarang membacamu. Barangkali kalau dibahasakan kita sekarang seperti itu. Artinya apa? Seorang Khalid bin Walid, panglimanya perang umat muslim, yang sangat berjasa dalam penaklukan wilayah-wilayah di luar Islam, yang sangat berjasa karena mengamalkan Al-Quran, berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuhnya Allah. Tetapi ternyata ketika dia jarang membaca Al-Quran, dia pun menangis. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita tidak membaca Al-Quran, sudah lama tidak membaca Al-Quran, apa yang kita rasakan? Apakah hati kita biasa-biasa saja dan tidak merasa ada yang kurang? Kalau begitu, mari kita contoh sahabat Khalid bin Walid. Jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman. Jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Dan bacalah selalu Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disampaikan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita mulai, kita isi hari-hari kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membacanya di waktu pagi, bacalah di waktu siang. Kalau kita tidak bisa membaca di waktu siang, bacalah di waktu sore. Kalau kita tidak bisa membacanya di waktu sore, bacalah di malam hari sebelum kita tidur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita secara istiqomah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.